Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rectifying inspection dan AOK. Lalu apa kedua konsep tersebut? Mari kita telusuri di ruang temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat kedua konsep tersebut, dimulai dengan rectifying inspection. Rectifying inspection adalah pendekatan di mana lot yang ditolak pada acceptance sampling akan dilakukan seperti berikut. Yang pertama akan dilakukan bahwa unit di dalam lot tersebut seluruhnya akan diperiksa. Kemudian unit defect yang terdeteksi seluruhnya akan ditukar oleh barang non-defect. Dengan demikian, dengan rectifying inspection, itu lot yang defect akan menjadi lot yang 100% bagus ya. Karena memang rectifying itu atau rectify itu artinya meluruskan lah, membuat sesuatu menjadi benar. Ini istilahnya rectifying inspection. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Misalnya kita punya lot datang dengan kualitas fraksi defeknya sebesar P0, itu akan kita lakukan aktivitas inspeksi. Di hasil aktivitas tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita terima lotnya. Yang kedua adalah kita tolak lotnya. Nah, kalau kita terima itu kualitasnya masih sama sebesar P0 sesuai dengan lot datang karena tidak kita obrak-abrik lah kurang lebih. Nah, kalau yang ditolak ini karena sudah kena rectifying inspection, maka defeknya menjadi 0. Kok bisa defeknya jadi 0? Ya karena ini unit dalam lotnya diperiksa seluruhnya, kemudian yang defek digantikan dengan yang non-defect. Sehingga setelah lot itu ditolak dan kena rectifying inspection, maka defeknya sama dengan 0. Kemudian yang warna kuning dan biru ini akan bercampur menjadi yang merah, dan kualitas proporsi defeknya itu sama dengan P1, di mana P1 itu pasti lebih kecil daripada P0. Karena ini ya, karena ada campuran yang warna biru ini dan yang warna biru ini defeknya sudah sama dengan 0. Dan barangnya nanti akan diterima oleh customer. Nah, pertanyaannya customer apakah bisa jadi menerima barang defect? Bisa jadi ya, menerima barang defectnya bukan dari yang ditolak, tapi malahan yang diterima. Karena kita nerimanya kan sampling. Nah, bisa aja yang nggak ke sampling itu ada yang defect, sehingga masuk ke customer. Nah, kalau kecolongan itu, ya istilahnya kecolongan itu istilahnya dengan AOK. Nah, apa itu AOK? AOK adalah average outgoing quality, di mana definisinya adalah rata-rata jumlah unit defect yang diterima oleh customer. Definisinya sesimpel itu. Kita lihat ilustrasinya bagaimana cara menghitungnya. Misalkan kita punya lot datang, di mana kualitasnya itu jumlah barang defeknya sebesar P. Kemudian kita lakukan inspeksi. Ketika kita melakukan inspeksi, kita mengambil sampel sebanyak N. Dan jika kita menolak, maka akan ada defeknya 0. Ya. Kalau yang ditolak, ini nggak usah kita pikirin karena defeknya 0. Kenapa kok ditolak defeknya 0? Ya karena tadi rectifying inspection. Pada awalnya jelek, tapi karena sudah directify, jadinya defeknya sama dengan 0. Yang jadi masalah adalah yang kita terima. Karena kalau kita terima, kita hanya meriksa samplingnya saja, tidak seluruhnya. Jadi bisa jadi ada barang defect yang lolos di situ. Atau istilahnya tadi kecolongan. Sehingga dia nyampe ke customer. Nah, berapa jumlah yang kecolongan? Jumlah yang kecolongan itu adalah perkalian P
jumlah fraksi defeknya dikalikan dengan N besar dikurangin N kecil. Kenapa harus dikurangin dengan N kecil? Karena N kecil ini kan sudah kita terima ya. Jadi N kecil ini sudah kita periksa dan pasti bagus. Kalaupun ada defek di barang yang kita periksa, itu langsung kita ganti dengan yang bagus. Nah, N besar itu adalah lotnya atau jumlah unit dalam lot. Nah, N besar kurangin N kecil adalah unit di dalam lot yang tidak terinspeksi pada saat awal. Ya, makanya P dikalikan dengan N besar kurangin N kecil. Nah, selanjutnya apakah semua lot akan diterima atau semua lot akan ditolak atau setengah-setengah? Nah, untuk mengetahui berapa lot yang diterima dan beberapa lot yang ditolak, kita harus menghitung PA, probabilitas of acceptance, di mana PA ini bisa kita hitung dengan 1 min alpha atau beta, tergantung nanti yang kita gunakan AQL atau LTPD. Nah, kalau lupa AQL dan LTPD ada di episode sebelumnya. Oh maaf, ini kedua kali ya. Nah, dengan demikian AOQ itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini. AOQ sama dengan PA, probability of acceptance, dikalikan dengan P kecil, fraction of defective, dikalikan dengan N besar kurangin N kecil, jumlah unit yang tidak diperiksa. Nah, rumus ini nanti satuannya adalah unit. Nah, kalau satuannya dalam persen, kita bisa menghitung dengan rumus seperti ini. Masih sama, tapi dibagi dengan jumlah lot. Ya, jadi kalau mau 10%, berarti pakai rumus yang bawah. 3 unit, nanti pakai rumus yang atas. Ya, kurang lebih itu adalah penjelasan dari rectifying inspection dan AOQ. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Dalam rectifying inspection, lot yang ditolak akan diperiksa seluruhnya, sehingga pada lot yang ditolak tidak akan ada barang defect. Dengan rectifying inspection, kita dapat menghitung AOQ dengan persamaan sebagai berikut dengan satuannya persen. Mana AOQ adalah rata-rata barang defect yang diterima oleh konsumen. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.